Cerita nyata, kisah sang penolong yang berubah petaka. Selingan dulu ya, hitung-hitung relaksasi. Ada sebuah cerita tentang bagaimana sebuah perbuatan baik itu bisa mengantarkan orang ke penjara. Bahkan si penerima pahala itu justru kehilangan pekerjaannya hanya semata-mata karena menolong orang. Suatu siang yang terik, Parjo merasa harus bergegas. 30 detik lalu, telepon seluruhnya berdering. Jo, di Hotel Melia 15 menit lagi ya. Suara sang bos dari seberang. Saat itu, bosnya sedang mengadakan meeting penting dengan rekan bisnisnya di hotel. Dan si bos minta dijemput ke sana sebagai supir. Sudah menjadi kewajibannya melakukan itu. Meskipun Parjo baru saja selesai mengantar anak si bos yang latihan balet. Saat itu, suasana kota Jakarta luar biasa padat. Macet terlihat di sana-sini. Parjo tak ingin telat menjemput sang bos. Bisa-bisa kena damprat. Itu pun masih mending daripada dipecat. Pada separuh jalan menuju lokasi penjemputan, mobil dihentikan. Sosok tubuh pria tergeletak di pinggir jalan. Darah terlihat mengucur dari kepala, tapi tubuh tak bergerak. Itu dibiarkan saja. Tak ada yang teriak untuk memberi pertolongan atau membawanya ke rumah sakit. Hampir semua kendaraan melintas begitu saja. Begitupun dengan orang-orang yang berjalan, cuma lihat sebentar. Pengumuman singkat kemudian berlalu dan pergi. Tabrak lari, Pak, ujar seorang penjual teh botol di pinggir jalan. Parjo heran, kenapa tak satu pun yang tergerak untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Nurani, Parjo membisikkan, tolonglah orang ini, bawalah ke rumah sakit. Parjo seakan mengangguk. Dia terkenang nasihat ibunya di kampung dulu. Kalau kamu sering menolong orang, orang nanti juga akan menolongmu. Kalau enggak kamu, ya anak-anakmu yang akan ditolong orang. Pesan ibunya yang kini telah almarhum. Mobil besuran Jerman berlogo bintang segitiga itu dipinggirkan. Sejenak kemudian dia akan beringsut membuka pintu mobil. Namun seketika kemudian Parjo menjadi ragu. Setan dalam dirinya menyatakan, ngapain nolongin orang yang gak kau kenal. Orang lain saja tak ambil pusing. Jangan urusin orang lain daripada nanti dapat masalah. Mobil ini mahal, kotor lagi. Untuk bawa dia, kalau bisa dipecat, kalau mobil ini kotor dengan darah. Lagi pula kau harus cepat-cepat menjemput bosmu. Tangan yang sudah di atas Hadlan berangsur turun, tapi pesan ibunya lagi-lagi teriang di telinga. Benar juga. Bagaimana nanti kalau aku seperti dia, tak ada yang mau menolong, pikir Parjo dan segera bergegas menghampiri korban tabrak lari itu. Orang yang di sekelilingnya hanya mencibir, buru-buru mas, ucap seorang yang ada di warung dadakan dengan situ sambil menyedut rokoknya. Parjo tak peduli, tubuhnya pria tak berdaya itu diangkatnya. Masih bernyawa tapi tak sadarkan diri. Seragam kerja Parjo berlopotan dengan darah. Parjo tak menggubris. Pintu belakang mobil berharga 1 miliar rupiah lebih itu dibuka. Tubuh pria tak berdaya tadi dibaringkan di kursi belakang. Meski Parjo repot melakukannya, tetapi tak ada yang peduli. Semua mata yang ada di situ hanya tertawa sinis.
Malah ada yang berujar orang bodoh so jadi pahlawan. Di tengah kepungan kemacetan, Parjo mencoba zigzag. 10 menit kemudian dia tiba di rumah sakit terdekat. Tergopoh-gopoh Parjo membopong sebuah sakarat itu masuk ke rumah ICU rumah sakit. "Mbak, tolong!" teriak Parjo kepada perawat di situ. Beberapa perawat segera mengambil dipan dorong. Tubuh pria korban tabrak lari tadi segera meluncur ke rumah ICU. Parjo lega, masih 5 menit lagi. Waktunya untuk menjemput bos. Tapi didera kemacetan, jarak tempuh dari rumah sakit ke hotel tempat meeting si bos yang cuma 2 km itu bisa ditempuh lebih dari 1/4 jam. Gawat, bos bakal marah, pikir Parjo, dan juga bercak darah di jok belakang belum lagi dibersihkan. Langkah buru-buru Parjo untuk segera menyetir terhenti setelah seorang perawat menegurnya. "Mas, diisi dulu," teriak seorang perawat cantik sambil menunjukkan form pendaftaran. "Mbak, orang itu korban tabrak lari. Saya cuma menolong mengantarkan ke sini saja," tukas Parjo. "Ya, tapi tetap harus ada yang penanggung jawab. Siapa yang mau bayar biayanya?" jawab si perawat bernada ketus. Perdebatan panjang tak terelai. Lebih dari 5 menit berlalu. Si perawat tetap ngotot minta Parjo mengisi borang pendaftaran itu. Bahkan telepon si bos hanya dijawab Parjo. "Ya Pak, sudah meluncur." Parjo berpikir andai saja dia tak menolong pria tadi, tak bakal repot begini. Membayar biaya perawatan si korban juga tak masuk akal. Toh bukan dia yang menabraknya, tapi hanya menolong si pria agar nyawanya tertolong. Kalaupun harus membayar, gajinya setengah tahun sebagai supir pun tak bakal mencukupi. Di tengah kebimbangan dan belum ada keputusan, si perawat mengangkat telepon. Usai menelepon, si perawat bilang, "Mas, tunggu di sini ya." "Tapi Mbak, saya kan harus menjemput bos saya," bela Parjo. "Tetap di sini, kalau tidak akan saya panggil security," ancam si perawat tak peduli. 10 menit kemudian, serombolan petugas polisi masuk ke rumah sakit. Setelah berbicara kepada perawat jaga tadi, seorang petugas polisi yang kelihatannya komandannya menghampiri Parjo dan berkata, "Selamat siang, silakan Bapak ikut kami ke kantor polisi." Parjo cemas bukan kepalang. "Tapi Pak, saya kan cuma menolong saja, bukan saya yang menabraknya," ujar Parjo dengan wajah berkeringat. "Nanti jelaskan di kantor polisi saja," ujar Pak Polisi singkat, sambil memerintahkan anak buahnya memborgol dan menggelandang Parjo. Parjo mencoba melawan, tapi sia-sia. Setelah jam di kantor polisi, sang bos menelepon lagi. "Kamu di mana, Jo?" bentak si bos marah. Parjo bercerita, tapi si bos tetap tak menggubris. "Kalau itu supir saya, tugasmu hanya mengantar saya. Kau lancang sekali menyepelekan saya," nada si bos terus meninggi. Dengan terbata-bata, Parjo menjelaskan duduk persoalannya, tapi tak berguna. Kalimat terakhir dari bos membuatnya terpuruk. "Kamu saya pecat," teriak bosnya dari balik telepon. Parjo memikirkan anak dan istrinya di rumah. "Mau makan apa kalau aku dipecat?" Parjo cemas.
Rupanya derita si Parjo tak langsung berlalu. Untuk sementara, Anda kami tahan agar tidak berusaha melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, tegas Pak Polisi. Tapi Pak, saya tidak menabraknya, saya hanya... Kita tunggu hasil penyelidikan, potong Pak Polisi. Terbayanglah wajah Nani, istri Parjo dan Dira, anaknya di rumah. Nasib keluarganya dipasrahkan kepada orang yang maha kuasa. Parjo sendiri tak menyangka niat baiknya telah mengantarkannya ke balik jeruji besi. Seminggu kemudian, sejumlah saksi dipanggil dan diminta keterangan. Penjual teh botol di pinggir jalan, pemilik warung, dan saksi lainnya yang ada di TKP. Saat peristiwa terjadi, sayang para saksi ini memang bukan malaikat yang akan membebaskan Parjo dari tuduhan. Para saksi tak mau repot, tak ada orang yang menabrak, tahu-tahu Parjo mengangkat orang yang ditabrak ke mobilnya. Sepakat para saksi bilang demikian kepada penyidik polisi. Tak perlu lama bagi polisi untuk menyelesaikan perkara itu. Tak ada saksi yang menolong, ada korban, bahkan bukti lengkap. Ya sudahlah, sambil berat hati, Parjo menandatangani berkas berita acara pemeriksaan. Sudah lebih sepekan Parjo meringkuk di penjara. Bosnya sama sekali tak membesuknya. Hanya lewat telepon sang bos bicara. Itu pun bukan untuk mengeluarkan Parjo dari penjara. Malah akan menuntutnya karena dituduh akan mencuri mobil. Tiga pekan meringkuk di bui, Parjo mulai jalani persidangan. Hampir 4 kali dia mengikuti sidang, dan selama itulah dia tetap meringkuk di tahanan. Setiap sidang itu, Nani selalu setia hadir di persidangan, sambil menggendong Dira yang baru berusia 6 bulan. Air mata perempuan ini selalu mengalir ketika melihat tatapan suaminya yang kosong seperti orang kebingungan. Nani terpaksa menjadi buruh cuci tetangganya demi menghidupi Dira dan membayar kos-kosan. Sidang terakhir memutuskan Parjo bersalah telah menyebabkan orang lain kehilangan nyawa. Saksi-saksi yang dihadirkan berucap tak peduli. 2 tahun potong masa tahanan akan dilalui Parjo dalam lembaga permasyarakatan. Sebelum digelendang ke mobil tahanan kejaksaan, Parjo mengelus kepala Nani dan Dira. Tabahkanlah hatimu ya mak, ucap Parjo sambil mencium kening kepala dan istrinya.